Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya sebagai penulis sekaligus peneliti bersama saya Ibu Dwi Jayanti, bersama Ibu Marlina dari Prodi Akuntansi FEB Unjani akan mencoba untuk memaparkan hasil penelitian yang telah kami lakukan pada Hibah Internal Unjani tahun 2024 dengan judul Pengaruh Green Innovation dan Environmental Cost terhadap Kinerja Environmental, Social and Governance atau ESG pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah latar belakang penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil pembahasan dan kesimpulan. Pentingnya isu ESG atau yang kita kenal dengan Environmental, Social, dan Governance di dalam investasi berkelanjutan ini menjadi sorotan yang pada akhir-akhir ini ya menjadi perhatian pihak-pihak pemerintah maupun masyarakat luas ya termasuk PBB. Nah, perusahaan dengan kinerja ESG yang baik ini cenderung memiliki reputasi yang lebih positif di mata publik dan investor akan merasa percaya ya pelanggan akan loyal. Integrasi prinsip ESG ini membuka peluang perusahaan untuk melakukan inovasi dalam produknya ya untuk menarik investor yang memang berkeinginan ya mencari perusahaan yang ramah lingkungan. Nah, banyak kelemahan-kelemahan ya perusahaan yang mengabaikan isu ESG itu ternyata memiliki resiko reputasi yang turun ya secara finansial. Nah, ini tentunya akan berdampak terhadap penurunan nilai saham mereka gitu ya. Kemudian juga selain itu ancaman dari pihak regulasi juga ini akan perusahaan-perusahaan yang tidak ramah lingkungan juga itu akan berpotensi mengakibatkan mereka rugi secara finansial. Nah, kemudian penilaian dari ESG itu sendiri ya ini sebetulnya ada beberapa metode yang bisa digunakan gitu. Nah, yang saat ini lagi happening gitu ya atau yang masih baru ada yang disebut dengan ESG Risk Rating. Jadi ESG Risk Rating itu dikeluarkan oleh lembaga yang disebut dengan Sustainalytics gitu ya. Apa ESG Risk Rating gitu ya? ESG Risk Rating adalah metrik yang digunakan untuk menilai potensi dampak negatif dari masalah ESG ya pada kinerja keuangan perusahaan. Ini mencerminkan tingkat risiko yang dihadapi perusahaan dalam kaitannya dengan faktor tata kelola lingkungan sosial dan dari perusahaan itu. Nah, skor peringkatnya berkisar dari 6 rendah ke tinggi. Jadi dengan skor yang lebih rendah itu menunjukkan resiko yang lebih kecil dan skor yang lebih tinggi itu menunjukkan resiko yang lebih besar. Jadi ada yang low, ada yang medium, ya, ada yang high dan ada yang berat. Ya. Nah, di sini setelah dilakukan observasi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 sampai 2023 karena memang ESG Risk Rating ini baru muncul sekitar tahun 2020 gitu ya. Jadi memang datanya
baru dari 2020 sampai 2023 ini gitu ya. Jadi setelah diobservasi ya kita bisa melihat bahwa 3 perusahaan pertambangan di Indonesia ini berada pada posisi ESG risk rating yang bisa dibilang severe, itu adalah berat gitu ya, kondisi berat atau eh, karena memang dia berada di atas 40 nilainya. Jadi kalau di bawah 40 itu nanti misalkan 30 sampai 40 dia dalam kategori high misalkan, kemudian nanti 10 sampai 30 itu medium ya, 0 sampai 10 itu berada dalam kategori uh, negligible gitu ya, atau rendah. Dan jika dari yang tadi sudah disebutkan ya bahwa memang kondisinya berat gitu ya, kondisi ESG risk rating yang ada di perusahaan pertambangan di Indonesia. Nah, tujuan dari penelitian ini pada intinya adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana hubungan green innovation maupun environmental cost terhadap kinerja ESG, baik secara parsial maupun secara bersama-sama. Tujuan pustaka yang digunakan yaitu menggunakan teori legitimasi di mana perusahaan ini harus bisa meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerja itu dapat diterima oleh masyarakat ya di dalam proses operasionalnya. Termasuk ya mereka juga harus bisa mengungkapkan laporan tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan mereka sehingga mereka bisa diterima oleh masyarakat dan dapat terus mengakses sumber daya yang ada. Kemudian, bagaimana hubungan green innovation dan ESG? Ya, hubungannya adalah ya, jadi inovasi hijau atau kita kenal dengan green innovation ini adalah mencakup pengembangan dan implementasi produk, proses, dan teknologi yang ramah lingkungan. Ini jelas secara langsung berkontribusi untuk meningkatkan aspek environmental ya dari komponen ESG. Tentunya ini akan mengurangi dampak negatif pada alam dan mempromosikan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Nah, dari perspektif sosial, green innovation ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui solusi yang lebih sehat dan lebih aman, serta memperkuat keterlibatan masyarakat dan kesadaran akan masalah keberlanjutan. Sementara dari perspektif tata kelola, green innovation ini membutuhkan dan mempromosikan tata kelola yang baik, termasuk kebijakan yang transparan, etis, dan akuntabel. Kemudian bagaimana hubungan environmental cost dan ESG? Jadi biaya lingkungan ini adalah bentuk wujud kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Jadi biaya lingkungan ini bermakna perusahaan yang bertanggung jawab ya untuk memelihara lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan sosial ya kepada masyarakat sekitar. Nah, ini tentunya perusahaan yang banyak menghabiskan uang untuk teknologi yang ramah lingkungan dalam praktek bisnisnya, ini akan tentunya menurunkan emisi polutan dan limbah. Ya, dan kalau dikaitkan ya intinya akan menurunkan atau meningkatkan kinerja dari ESG. Untuk metodologi penelitian, metodologi penelitian yang digunakan adalah menggunakan desain kuantitatif dan verifikatif yang memungkinkan analisis data numerik untuk mengidentifikasi hubungan signifikan antara green innovation, environmental cost, dan kinerja ESG.
Untuk populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah populasinya perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2021-2023 dengan penggunaan progressive sampling ya dalam menentukan sampel sehingga didapat jumlah sampel yang digunakan adalah 33 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan regresi linear berganda yang digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh secara parsial dan simultan antara Green Innovation dan Environmental Cost terhadap kinerja ESG. Dan kami menggunakan SPSS sebagai alat analisisnya. Ini indikatornya ya untuk Green Innovation. Kita menggunakan indikator GI sama dengan N per K. N itu adalah total item yang diungkapkan ketentuan Green Innovation dibagi dengan jumlah keseluruhan item ketentuan dalam Green Innovation. Nah, jumlah keseluruhannya itu ada 3 item, yaitu G2 dan G3. G1 itu lebih kepada perusahaan itu menggunakan teknologi yang ramah lingkungan atau tidak. Yang G2 itu dilihat dari perusahaan itu menggunakan bahan-bahan baku yang berbahaya atau tidak. Kemudian G3 itu lebih kepada apakah perusahaan bisa mengelola limbah tadi atau limbah yang tadi terjadi itu apakah bisa didaur ulang atau tidak. Tuh. G1, G2, dan G3. Itu Green Innovation. Sedangkan environmental cost kita menggunakan biaya atau dana yang dikeluarkan perusahaan untuk investasi lingkungan. Sedangkan kinerja ESG kita menggunakan ESG risk rating yang dikeluarkan oleh Sustainalytics. Hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Secara umum, hasil deskriptif penelitian ini Green Innovation dan Environmental Cost pada perusahaan yang diteliti itu berada dalam kondisi yang baik. Sedangkan kinerja ESG ini rata-rata berada pada kondisi yang severe atau tidak baik atau berat. Ya, jadi kurang bagus kinerja ESG-nya. Kemudian hasil uji statistik yang digunakan untuk normalitas data kita menggunakan melihat menggunakan grafik normal plot of regression statistik yang ini menunjukkan bahwa datanya berdistribusi normal. Kemudian untuk uji T, kalau dilihat di sini nilai signifikansi untuk Green Innovation adalah 0,144, kemudian untuk environmental cost adalah 0,005. Artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Green Innovation terhadap kinerja ESG. Sedangkan untuk variabel yang kedua, environmental cost, ya, ini berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja ESG. Nah, kenapa berpengaruh negatif signifikan? Ini disebabkan karena untuk kinerja ESG itu kita menggunakan indikatornya adalah ESG risk rating, di mana semakin dia nilainya kecil, itu semakin baik, gitu. Tapi semakin besar nilainya itu semakin buruk, gitu ya. Jadi di sini hubungannya berpengaruh signifikan negatif. Nah, untuk hasil uji F, kalau kita dilihat di sini nilai signifikansinya 0,010. Ini artinya adalah secara simultan variabel Green Innovation dan variabel environmental cost itu memiliki pengaruh yang signifikan gitu ya terhadap kinerja ESG.
Sedangkan hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai sebesar 26,2%. Artinya variabel green innovation dan environmental cost itu mempengaruhi hanya sebesar 26,20%. Sedangkan 73,8%-nya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nah, mengapa green innovation terhadap kinerja ISG itu tidak berpengaruh? Ya, pembahasannya adalah kalau kita lihat dari rata-rata Green Innovation Score yang diperoleh ini menunjukkan memang masih cukup baik. Artinya ada upaya perusahaan yang dilakukan di setiap tahun untuk mengurangi risiko rusaknya lingkungan. Namun ternyata upaya yang dilakukan perusahaan ini belum sepenuhnya dapat mengurangi penilaian dari Sustainalytics ya pada ISG risk rating mereka ya sehingga menjadi kategori yang lebih rendah gitu ya. Ini masih dalam kondisi resiko tinggi. Ini mungkin saja terjadi ya masih banyak perusahaan tambang di Indonesia yang masih menggunakan zat atau bahan yang berbahaya sehingga masih dianggap oleh Sustainalytics itu masih menimbulkan polusi atau tidak ramah lingkungan. Oke, kesimpulannya adalah secara parsial ya eh, Green innovation itu tidak berpengaruh ya terhadap kinerja ISG, sedangkan environmental cost secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja ISG. Sedangkan secara simultan ya variabel green innovation dan environmental cost berpengaruh signifikan terhadap kinerja ISG pada perusahaan tambang yang terdaftar di BI periode 2021-2023. Baik, demikian penjelasan dari kami mengenai hasil penelitian yang telah kami lakukan pada hibah internal ya kompetitif Unjani tahun 2024. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.